Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, tentunya penuh dengan sukacita, diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita kembali bersyukur saudara, karena Tuhan masih memberikan kita anugerah, kesempatan yang indah di pagi ini. Boleh menikmati rahmat Tuhan yang baru, dan kita diberi kesempatan menikmati persekutuan dengan Tuhan di pagi yang indah ini saudara. Namun sebelumnya, mari kita mempersiapkan hati terlebih dahulu, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan dan kasih Tuhan yang sudah menyertai kehidupan kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita di pagi yang indah ini, saya siapkan satu ayat dari kitab Roma pasal yang pertama saudara, ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan, mari kita dengarkan bersama. Aku berdoa, semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Ini pernyataan Paulus kepada jemaat di Roma. Topik perenungan kita pagi ini dari pembacaan ini saudara, berdoa dengan kehendak Allah. Saya berharap dengan renungan ini kita akan semakin dibukakan Tuhan pemahaman kita betapa pentingnya kita berdoa. Ini yang ingin kita renungkan saudara. Alexander Solzhenitsyn dalam tulisannya saudara yang berjudul One Day in the Life of Ivan Denisovic, mengisahkan tentang perjuangan Ivan yang merasakan penderitaan dan kengerian ketika dia dipenjara di Uni Soviet saudara. Pada waktu perang di Uni Soviet dia adalah seorang tawanan penjara. Pada suatu hari saudara, Ivan sedang berdoa. Seperti biasanya dia melakukan kegiatan itu. Ketika dia berdoa saudara, ternyata ada seorang temannya, rekan tahanan yang menyaksikan dia berdoa. Dan pada saat Ivan berdoa, temannya ini mengganggu, mengolok-olok dengan kata-kata yang keras, dengan kata-kata yang tidak pantas didengar oleh seorang yang sedang berdoa saudara. Namun saudara yang dikasihi Tuhan, Ivan tetap tenang melakukan doanya. Dia tetap bisa khusyuk dan fokus ketika dia melakukan doanya itu seperti biasa. Artinya dia sudah biasa berdoa. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah selesai berdoa, Ivan menghampiri temannya tersebut dan pada saat itu dia berkata kepada temannya itu, dia katakan, "Saudaraku, kamu perlu tahu bahwa sesungguhnya saya tidak berdoa untuk segera keluar dari penjara ini," dia katakan. "Tetapi yang saya doakan adalah saya berdoa untuk melakukan kehendak Allah. Itu yang saya doakan," dikatakan, "supaya aku dapat melakukan kehendak Allah." Saudara yang dikasihi Tuhan, akhirnya setelah mendengarkan perkataan Ivan ini, temannya itu pun akhirnya berhenti untuk mengganggu dia, dan memang dia tidak pernah lagi mengganggu Ivan ketika dia berdoa seperti biasa saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kisah ini saudara mengungkapkan kepada kita bagaimana kita dapat menghormati kemuliaan Allah lebih daripada diri kita sendiri. Isi doa kita saudaraku seharusnya tidak harus berfokus kepada diri kita, tetapi seharusnya doa kita itu perlu berfokus kepada Allah. Ini yang harus kita pahami saudara. Orang Kristen yang dewasa, sebagai orang Kristen yang dewasa sebenarnya kita harus menanggalkan keegoisan kita ketika kita berdoa, supaya kita bisa fokus tertuju kepada Allah di dalam doa kita. Itu yang harus kita pahami selama ini.
Orientasi hidup kita ketika kita berdoa seharusnya bukan lagi pada diri kita sendiri, saudara. Tetapi seharusnya orientasi diri kita, hidup kita, fokus kita seharusnya itu harus kepada Allah. Yaitu untuk melakukan kehendaknya di dalam diri kita lewat doa-doa kita, saudara. Itu yang harus kita pahami. Doa, saudara, tidak menjadi tempat pemuasan emosi kita. Sebagaimana sering dilakukan oleh beberapa orang, doa itu merupakan pemuasan emosi melalui permintaan-permintaan, perkataan-perkataan, atau mengasihani diri sendiri di dalam doa. Itu tidak perlu, saudaraku. Doa adalah tempat untuk mengetahui kehendak Tuhan atas kehidupan kita sendiri. Lalu doa juga adalah tempat di mana kita bisa memahami bagaimana cara melakukan kehendak Tuhan itu sendiri di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan doa itu adalah tempat di mana kita belajar untuk mendengarkan Tuhan berbicara, untuk mendengarkan suara Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu yang kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Ivan ketika dia terpenjara. Memang tubuhnya, jasmaninya terpenjara, tetapi rohnya mengalami kebebasan, kemerdekaan untuk bersekutu dengan Tuhan, menikmati hubungan yang indah dengan Tuhan di dalam doanya sekalipun tubuhnya sedang terpenjara. Saudaraku, kita memang setelah terbiasa berdoa dengan serangkaian permohonan-permohonan kita. Karena memang pada umumnya doa itu rangkaian permohonan-permohonan, saudara. Kita berbicara kepada Allah tentang masalah-masalah kita, urusan-urusan kita, persoalan-persoalan kita, beban-beban kehidupan kita. Semua itu, saudara, terfokus kepada diri kita. Itu yang saya katakan tadi, saudara, bahwa doa itu membuat kita seharusnya menanggalkan keegoisan kita supaya kita tidak terfokus kepada diri kita. Tetapi pada dasarnya ketika kita berdoa itu yang terjadi. Di dalam doa kita mengungkapkan permohonan kita, persoalan kita, masalah kita, beban kita. Itu yang sering terjadi, saudara. Pada waktu kita berdoa, kita memenuhi isi doa kita dengan permohonan, keluh kesah, tanpa kita berpikir, saudara, apakah permohonan kita itu, keluh kesah kita itu sesuai dengan kehendak Allah atau bukan. Ini yang perlu kita pikirkan. Jadi berdoa sesuai dengan kehendak Allah atau dengan kehendak Allah. Ini yang kita renungkan pagi ini. Marilah saudaraku yang dikasih Tuhan, lewat renungan kita pagi yang indah ini, kita belajar berdoa untuk berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga ketika kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan, orientasi doa kita ada pada Tuhan, bukan pada diri kita sendiri. Orientasi doa kita adalah memuliakan Tuhan, bukan pemenuhan hasrat keinginan kita sendiri. Itu yang kita lihat di sini, saudara. Kita perlu belajar berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan, di mana kita mau memberi waktu untuk Tuhan berbicara kepada kita. Kita memberi waktu untuk Tuhan berbicara kepada kita, menyediakan telinga kita juga untuk mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita. Kita memberi waktu, memberi telinga, memberi diri kita supaya Tuhan sungguh-sungguh berbicara kepada kita, saudara. Jangan kita menjadikan doa itu sebagai tempat, sekali lagi seperti saya katakan, pemuasan emosi kita sendiri. Jangan, saudara. Jangan kita buat doa itu sebagai pelampiasan hasrat kita sendiri. Itu yang kita harus pahami. Tetapi saudaraku, di pagi ini saya ingin katakan, jadikanlah doa itu menjadi tempat di mana saudara belajar mendengarkan Tuhan, di mana saudara belajar mengakrabkan diri kita dengan Tuhan dalam persekutuan doa itu sendiri. Di sana kita bisa mendengar suara Tuhan dengan benar, dengan jelas, menuntun kita, mengajari kita, memberitahukan kepada kita tentang kehendak dan rencananya, sehingga doa akan menjadi sesuatu yang menggairahkan, bukan sesuatu yang menjadi beban bagi kita. Ada banyak orang yang merasa doa menjadi beban dalam hidupnya. Tetapi ketika kita
mengalami persekutuan dengan Tuhan yang akrab di dalam doa kita, maka di sana akan tumbuh semangat berdoa, akan ada gairah kita untuk berdoa, yaitu membangun komunikasi dengan Tuhan, komunikasi dua arah tentunya antara kita dengan Allah dan Allah dengan kita, bukan hanya sekedar komunikasi yang monolog, tetapi menjadi komunikasi yang dialog. Itu yang saya bagikan pagi ini. Biarlah kiranya pagi ini juga saudara menyempatkan diri untuk berdoa. Mari saudaraku, ini yang saya harapkan lewat renungan kita. Kita menjadi pribadi-pribadi yang mengerti orientasi doa tidak terfokus pada diri kita, tetapi kepada Tuhan dan kehendak Tuhan yang akan dinyatakan kepada kita. Sehingga jika itu yang kita lakukan, maka apapun, firman Tuhan katakan, apapun yang kau minta dan doakan dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati saudara di hari ini. Lewat firman ini kita dituntun untuk memahami bagaimana kita harus berdoa dengan benar pagi hari ini. Tuhan memberkati saudara. Kita berdoa saudara. Bapa kami di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang menyapa kami pagi ini lewat renungan kami Tuhan. Persiapkan hati kami untuk mengerti bagaimana seharusnya kami berdoa. Tolong setiap umat Tuhan, supaya kami memahami bahwa di dalam doa kami perlu Tuhan menyatakan kehendak Tuhan. Sehingga setiap kami boleh mengerti bahwa rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik. Berkatilah umat Tuhan dimanapun saat ini mendengarkan renungan ini. Yang lemah dikuatkan Tuhan, yang putus asa diberi harapan oleh Tuhan, yang berduka dihiburkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan. Tuhan menolong mereka semuanya. Yang dalam pergumulan sakit penyakit, ada beberapa umat Tuhan saat ini yang sedang terbelenggu oleh virus corona COVID-19. Ada yang sedang terisolasi di rumah, ada juga yang terisolasi di rumah sakit. Hamba doakan mereka tanpa harus menyebut nama mereka. Hamba mohon campur tangan-Mu Tuhan. Bantulah mereka pagi ini dalam nama Tuhan Yesus. Ada banyak juga anak Tuhan yang sedang bergumul untuk mendapatkan pekerjaan. Hamba doakan mereka Tuhan dalam nama Yesus, buka mereka lapangan pekerjaan hari ini. Yang mencari jodoh diberkati Tuhan. Yang mengharapkan keturunan pun diberkati oleh Tuhan. Berkati buah kandungan mereka. Anak-anak kami yang sedang bergumul dalam pendidikan dalam masa pandemik ini, berkati dan beri mereka semangat belajar walaupun harus belajar di rumah. Kami doakan juga semua umat Tuhan di pagi ini yang mendengarkan renungan doa ini, yang mengharapkan pertolongan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus hamba doakan, biarlah mereka sama-sama diberkati. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang mungkin saudara akan hadapi hari ini, saya hanya ingin berpesan saudara, tetaplah semangat, jadilah kuat, bersukacitalah senantiasa, dan mengucap syukurlah atas segala sesuatu. Karena itu dikehendaki Tuhan dari kehidupan saudara. Dan kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan saudara sungguh rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Dan kami juga tetap memohon, bantu juga kami saudara untuk selalu membagikan, men-share video ini, renungan ini, supaya ada banyak orang bisa menonton saudara, dan mereka juga boleh diberkati Tuhan seperti saudara pagi hari ini. Itu harapan kami. Mari bantu kami saudara. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horesan Medan, menyampaikan sampai jumpa saudara di kesempatan lain. Tuhan memberkati saudara. Shalom.